Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri. Saya mengajar kelas 6 di SD Negeri Jati 1, Kecamatan Cimanggu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan media pembelajaran konkret pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu tentang materi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa bermacam-macam bunga dan juga gambar bagian-bagian bunga. Adapun contoh dari bunga yang akan saya gunakan adalah sebagai berikut. Ini merupakan contoh bunga yang akan saya gunakan untuk media pembelajaran konkret, dan diharapkan dengan adanya bunga asli atau bunga konkret tersebut, siswa mampu untuk memahami dan menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan bunga-bunga tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama kali adalah tentang bagian-bagian bunga, yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama dibahas yaitu tentang penjelasan tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang masih bersifat batang. Dan tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Bagian pangkal tangkai bunga membesar dan membentuk dasar bunga. Bagian bunga yang kedua yang akan dijelaskan yaitu tentang kelopak bunga. Kelopak bunga menempel pada dasar bunga dan berwarna hijau. Kelopak ini akan terbuka ketika bunga sedang mekar. Bagian bunga yang ketiga yang akan dijelaskan kepada siswa yaitu tentang mahkota bunga. Mahkota bunga ini sangat menarik dan beraneka ragam warna, bentuk, dan juga aroma. Sehingga bisa dikatakan mahkota bunga ini bisa disebut sebagai perhiasan bunga yang fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga. Untuk selanjutnya, bagian bunga yang akan dijelaskan kepada siswa adalah tentang benang sari. Benang sari ini bentuknya seperti benang, dengan di ujungnya terdapat kepala sari yang berisi serbuk sari. Dan benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Bagian bunga yang terakhir yang akan dijelaskan kepada siswa yaitu tentang putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam putik terdapat kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah. Dan di dalam bakal buah tersebut terdapat bakal biji yang akan menjadi calon individu baru. Nah, berdasarkan bagian-bagian bunga yang sudah dijelaskan dengan menggunakan benda konkret tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa bagian-bagian bunga itu terdiri dari yang pertama adalah tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan juga benang sari. Dan ingat, benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, selain yang tadi kita lakukan, agar siswa lebih paham dan lebih mengerti lagi akan bagian-bagian bunga dan fungsinya, saya juga akan meminta siswa untuk maju dan mencocokkan antara nama-nama bagian bunga dan juga gambar bunga. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menggunakan gambar bagian-bagian bunga, yaitu mulai dari tangkai bunga, ada kelopak bunga, kemudian ada bagian mahkota bunga, yang mahkota ini sangat menarik perhatian serangga. Lalu ada bagian benang sari. Di dalam benang sari itu terdapat kepala sari, dan di dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari. Dan bagian bunga yang lain yaitu adalah putik. Selain itu, saya akan menyiapkan
nama bagian bunga yang kemudian akan meminta siswa untuk mencocokkan antara nama bagian bunga tersebut ke dalam gambar bagian-bagian bunga. Sebagai contoh, misalnya mahkota bunga diletakkan di bagian mahkota bunga. Begitu seterusnya. Demikian video penggunaan media pembelajaran konkret yang saya lakukan di kelas 6 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, materi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.